take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid. Sedikit dan banyak hal yang bisa dibicarakan tentang Grand Prix Malaysia 2015 dan seluruh kontroversi antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Tahun-tahun akan berlalu dan orang-orang akan terus membela 93 atau 46 dan menyalahkan salah satu pihak. Pada konferensi pers Grand Prix tersebut, Rossi menuduh Marquez lebih menyukai Jorge Lorenzo pada balapan Phillip Island sebelumnya, yang semakin memperburuk situasi. Seperti yang kita semua tahu, Lorenzo akhirnya memenangkan kejuaraan tersebut, dan 9 tahun kemudian, Casey Stoner menghidupkan kembali episode tersebut di podcast Ducati Diaries, menyatakan bahwa Valentino seharusnya tidak terlibat perang kata-kata dengan Marc. Juara dunia bersama Ducati dan Honda menegaskan bahwa Marquez pantas menerima kritik sampai batas tertentu, namun meski semua orang menyalahkannya atas segalanya, orang lupa bahwa Valentino lah yang memulainya. Marc adalah Marc, dia melakukan semua ini selama balapan. Mereka semua berteman, jadi Valentino memulai perang kata-kata dan Marc membalas dendam. Jika seseorang mengemudi dengan agresif dan Anda tahu mereka mampu melakukan apapun, jangan menganggap Anda berada di atas mereka untuk menakut-nakuti mereka. Anda tidak akan bisa menakuti orang seperti Marquez. Stoner percaya bahwa Valentino bisa memenangkan kejuaraan itu pada tahun 2015, tetapi dia memprovokasi pembalap terburuk di grid yang bisa melakukannya. Karena dia bisa mengalahkannya dan menjadi lebih cepat darinya, selain mengeluarkannya dari balapan. Itu adalah kesalahannya karena dia kehilangan kendali atas media, memulai perang dengan Marc dan kemudian terlalu terlibat dalam balapan di Malaysia. Saya tidak mengerti mengapa orang menciptakan persaingan dengan orang yang bisa dengan mudah menghilangkannya. Komentar ke-27 bahwa Rossi membuat semua orang terkendali. Jika mereka menulis sesuatu yang negatif tentang dia, mereka akan masuk daftar hitam dan media tidak mampu membelinya. Mereka tidak mampu lagi menerima surat kabar mereka yang tidak bisa lagi mewawancarai atau menjalin hubungan apapun dengan Rossi. Sementara itu, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menjawab pertanyaan usai kemenangannya di Sachsenring. Bagnaia kembali menunjukkan level yang sangat tinggi untuk membawa pulang gelar pembalap peringkat pertama di Sachsenring, didampingi naik podium oleh Marquez bersaudara. Saya sangat senang karena saya belum pernah menang di Sachsenring dan yang terpenting, ini adalah balapan di mana saya tidak melakukan segalanya dengan sempurna dan Jorge juga lebih cepat dari saya, kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Saya hanya mencoba memahami balapan dengan baik dan mengelola ban belakang dengan sangat baik. Saya tahu jika Alex Marquez ingin mendahului saya, dia bisa menimbulkan masalah bagi saya. Jadi, saya hanya mencoba mengaturnya dan ketika masih ada 15 lap atau lebih, saya mulai berusaha keras lagi. Saya sangat senang karena saya tahu ini akan sulit, ucap mengetahui bahwa Martin akan terjatuh dengan 2 lap tersisa. Saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang bagus di lap terakhir. 10 lap terakhir sangat sulit karena Jorge membalap dengan kecepatan luar biasa. Dia tahu saya lebih cepat di tikungan 3. Jika saya ingin menutup jarak di tikungan 12 dan menyalipnya, kecepatannya luar biasa dan 1 putaran sebelum dia jatuh. Saya agak melebar di tikungan 1 karena dia banyak bergerak di depan. Pada lap berikutnya dia terjatuh, namun dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Saya mencoba segalanya untuk memperkecil jarak dan saya hampir mencapainya. Saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang bagus pada lap terakhir, aku Bagnaia. Saya pikir dia memberikan segalanya, tetapi saya lebih banyak melakukan tendangan sudut dan saya pikir begitu. Terkait performa Martin saat melewati tikungan, pembalap 27 tahun itu enggan menjelaskan. Carlo Pernat menawarkan analisis mendetail tentang performa dan pergerakan pebalap di pasar MotoGP.
Dengan jedanya kejuaraan dunia MotoGP karena liburan musim panas, Carlo Pernat, manajer dan komentator sepeda motor terkenal, memanfaatkan ketenangan tersebut untuk memberikan gambaran rinci tentang musim sejauh ini, prospek masa depan, dan pasar pembalap untuk MotoGP. Tahun-tahun yang akan dating. Dalam wawancara baru-baru ini di Mo, Pernat membahas beberapa topik hangat, mulai dari performa pembalap hingga spekulasi susunan pemain untuk musim 2025. Dalam jeda tersebut, Pernat menekankan bahwa masa tidak beraktivitas tidak serta-merta berarti istirahat total bagi para pebalap sepeda motor. Liburan? Tapi hari libur apa? Sebenarnya saya pernah berlibur seumur hidup atau tidak, karena melakukan sesuatu yang Anda sukai dan sukai, itu selalu liburan, kata Pernat seraya mengisyaratkan, baginya, pekerjaan tetap menjadi sumber semangat. Meskipun jeda tersebut memberikan kelonggaran bagi pengemudi yang menuju ke pantai, manajemen sibuk meninjau perjanjian sponsor dan mencatat musim ini. Dalam penilaiannya terhadap musim ini, Pernat memuji dua pembalap khususnya, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Mereka berdua pantas mendapatkan skor tertinggi, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa dan mereka sempurna dengan Desmosedici, komentar Pernat. Para pembalap ini telah menunjukkan performa luar biasa, mendapatkan pengakuan atas keterampilan dan konsistensi mereka di lintasan. Namun, Pernat juga menyoroti upaya dan tekad Marc Marquez, meski tidak menjalani musim dominan seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya akan memberikan 10 lagi kepada Marc Marquez, orang ini meninggalkan Honda setelah bertahun-tahun. Dia setuju untuk bergabung dengan tim pribadi dengan sebuah proyek yang dipelajari secara rinci dan dia mencapai segalanya secara praktis, kata Pernat. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan, meskipun mengalami kesulitan keuangan dan sponsorship, menunjukkan komitmen dan bakat mereka. Di sisi lain, Pernat tak segan menyebut Honda sebagai salah satu tim yang punya performa mengecewakan. Sementara itu, Zarco dan Martin memberikan pendapatnya soal perpindahan dari Prima Pramac Racing ke Yamaha. Johan Zarco dan Prima Pramac Racing berpisah di penghujung musim 2023. Pembalap asal Perancis itu menjadi bagian tim selama 3 musim, mulai 2021 hingga akhir 2023. Sepanjang 3 tahun tersebut, Zarco total meraih 12 podium, 4 pada tahun 2021, 4 pada tahun 2022 dan 4 lagi pada musim terakhirnya bersama Prima Pramac. Di akhir kontrak ia menandatangani LCR Honda, di mana ia belum meraih podium apapun, finish di posisi terbaik ke-12. Dengan perjanjian kolaborasi multi-tahun baru yang diumumkan Yamaha dan Prima Pramac Racing, mulai tahun 2025, tim Ducati hingga saat ini akan menjadi tim pabrikan kedua Yamaha. Tentu saja akan tetap menjadi tim independen di grid MotoGP. Johan Zarco dan pebalap Prima Pramac saat ini, Jorge Martin, memahami langkah tersebut sebagai kerugian bagi Ducati dan sebuah kemajuan bagi Yamaha. Seperti yang sudah mereka jelaskan, ini akan menjadi hal positif bagi proyek mereka, karena mereka akan dapat mengandalkan lebih banyak sepeda motor untuk pengembangan dan memperoleh informasi. Kata pria asal Prancis tersebut, yang menganggap bahwa Ducati memiliki keuntungan besar. Akan sangat baik melihat lebih banyak sepeda motor Asia, karena Eropa dan khususnya Ducati punya banyak keunggulan. Mulai tahun 2025, Ducati akan memiliki 2 sepeda lebih sedikit, sementara 2 merek Jepang di grid masing-masing akan memiliki 4 sepeda. Akan ada lebih banyak keseimbangan dan saya berharap kesenjangan yang tercipta bisa sedikit ditutup, tambah sang pengendara Perancis.